Hai warga kerajaan, jangan mau generasi kita dilabelin dengan dikatakan generasi stroberi. Yes, itu di luar Kristus. Tetapi di dalam Kristus ada janji yang luar biasa. Ketika matahari jadi gelap, kan seringkali gerhana matahari pada waktu bulan-bulan atau yaitu perayaan Yahudi. Juga saudaraku, bulan jadi darah. Di bumi ada gumpalan asap, api, dan darah. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Anak-anak kita akan penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak kita akan dapat penglihatan. Dan tidak lupa para senior, tidak jadi pikun tetapi mendapat mimpi. Karena itu saudara, saya ingatkan lagi Mika 2:13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Dan Tuhan atau YHWH sendiri ada di kepala barisan mereka. Bahkan dikatakan at their head, yang ada di depan. Apa produk gereja? Kingdom leaders. Dan kingdom leaders ini adalah the breaker, bukan the broken. Dunia dan iblis hendak menghancurkan saudara, ya. Kita lihat bagaimana seluruh dunia anti Israel. Tetapi ada seorang Perdana Menteri bernama Benjamin Netanyahu tidak takut pada siapapun. Bahkan pada tekanan daripada Joe Biden, dia tidak peduli. If Israel must stand alone, Israel will stand alone. Saya percaya kingdom leaders itu adalah the breaker, bukan the broken. Siapa penerobos sejati? Kita mulai tentu saja Kristus. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Anda lihat peta itu? Orang Yahudi selama 400 tahun tidak mau, yaitu melintasi daerah Samaria, karena mereka anggap najis, begitu sombongnya, begitu rasialis. Bahkan mereka lebih baik, yang sudah lihat yang garis sebelah kanan itu, mereka melintasi sungai Yordan, masuk ke Jordan, ya waktu itu masih namanya Perea, ya, dan kemudian menyeberang lagi sungai Yordan untuk sampai ke Galilea. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus menerobos, ya, dia mendobrak tradisi, dia mendobrak tembok rasialisme, dia telah menuntukkan semua tembok pemisah antara Yahudi dan Yunani, dan juga Yahudi dengan Samaria. Mari warga kerajaan, tidak ada satupun yang menganggap dirinya paling superior dari ras tertentu, suku tertentu, tidak ada. Yesus memberi contoh, dia sampai di kota Samaria bernama Sikhar. Sikhar ini artinya kepalsuan. Oh, aku kudus. Masa aku pergi ke kota kepalsuan? Dan di sana dia bertemu seorang wanita. Nanti saya akan ceritakan dalam episode berikutnya yang dalam catatan sejarah gereja, terutama gereja ortodoks, bernama Potini. Dan dia menyampaikan yaitu tentang berita kerajaan, berita kebaikan, tentang bagaimana dia tidak perlu haus lagi kalau dia bertemu dengan Mesias. Dan Yesus berkata, I am he that speaking to you. Akulah dia yang berbicara. Yesus mereveal himself kepada wanita ini. Sementara murid-muridnya sedang mencari makanan. Seperti kita lihat, banyak orang datang tuh cari rezeki makanan. Tapi Yesus berkata, ada padaku makanan atau rezeki yang tidak kamu kenal, yaitu melakukan kehendak Sang Bapa dan menyelesaikannya. Dan dia begitu sukses ketika dia berteriak, sudah selesai. Karena itu jadilah the breaker, not the broken. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom. Berapa banyak saudara excited hari ini untuk menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami mau Tuhan, untuk kami boleh menjadi agen perubahan. Bagi gerejamu, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami. Mari Roh Kudus Engkau yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau membawa korban syukur kami kepadamu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak dimasyurkan tinggi. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa hari ini berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk nanti Tuhan proses pergantian pemimpin
Kiranya Tuhan yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pergantian pemimpin bangsa ini Tuhan. Roh Kudus yang terus menolong. Kami percaya pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami, bagi bangsa ini. Kami percaya itu yang terbaik. Dan Tuhan akan terus memberikan hikmat-Mu. Terus memberikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih berkati bangsa ini dari setiap pulau-pulau yang ada, setiap provinsi yang ada, setiap kota Tuhan yang ada, setiap desa, RT sampai Tuhan Kau memberkati mereka. Kami percaya pemimpin negeri ini biarlah menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu, kota kami dalam tangan-Mu, bahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, berkati para pemimpin rohani kami. Mereka sebagai tudung rohani bagi setiap kami. Tuhan Kau urapi mereka, Tuhan Kau ya jagai mereka, bentengi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu, covering-Mu atas mereka. Terima kasih berkati Tuhan hamba-Mu. Gembala sidang di tempat ini, berkati setiap para pekerja di tempat ini. Setiap jemaat-Mu semua Tuhan. Dan kami datang ke hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami bersatu hati untuk kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja mulia. Haleluya. Puji hormat dan
Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu siap membebaskan setiap kami. Hadirat-Mu yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Raja di atas segala raja. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Berapa banyak saudara percaya di dalam nama Yesus kita beroleh keselamatan. Amin. Katakan tiba saatnya kami berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari segenap suku, dari segala suku dan bangsa. berdiri di hadapan kata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan bagi Sang Raja. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagimu selama-lamanya. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Coba berikan tos dulu, katakan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia
di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Di dalam Engkau ada damai sejahtera. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tepuk tangan bagi Engkau Tuhan.
Oh sampai ku dapat melayani semuanya, melayani mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Mengiringku seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah pujian ini bukan sekedar keluar dari lidah kami semata, melainkan sebuah pemahaman yang baru, komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kami melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berada di garis depan. Mereka berjuang, mereka menjadi agen-agen Tuhan yang rela mati, rela berkorban, tidak mementingkan diri mereka sendiri. Kami bersyukur kami ada di kota ini di Bondowoso. Dengan segala fasilitas kenyamanan bahkan Tuhan. Kami tidak mau menjadi lengah sekalipun kami ada di tempat ini. Tapi kami terus mau menjadi berkat. Kami akan juga berjuang Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk firman yang akan kami dengar hari ini. Biar kami pahami dengan sungguh-sungguh sehingga apapun tantangan ke depan kami bisa menghadapi, bahkan kami bisa lebih maju di dalam Tuhan. Lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dan ketika tantangan itu ada, bukan penghalang atau penghambat pertumbuhan rohani kami, melainkan kami akan lebih setia lagi, lebih bernyala-nyala dan berapi-api lagi di dalam Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Buat kami mengerti Roh Kudus, karena sesungguhnya Tuhan, hati kami menolak, hati kami selalu berbanding terbalik dengan pola pikir Tuhan. Namun hari ini, karena Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami dimampukan untuk mengertinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Iya, silakan duduk, haleluya. Shalom semuanya, luar biasa ya. Ini AC sudah full tapi masih panas ya. Apa saya tambah gemuk saudara? Panas memang saudara, ini udah full nyala ini. Ya kayaknya tambah AC ya kalau udah musim panas gini. Additional gitu ya. Tapi di hari lain biasa saudara dingin ya. Nah saudara, saya bersyukur saudara kita ada dalam sebuah wadah gereja yang punya konsep-konsep di dalam penata layanan. Ya khotbah pun saudara kita diarahkan ya. Apa yang mau disampaikan ya. Jadi saudara, kita bersyukur dan saya banyak meniru ya. Dan sungguh diberkati juga saudara oleh gembala senior kita Pak Timotius Arifin saudara ya. Dimana beliau sebagai pemimpin kita, leader kita di tempat ini saudara. Yang terus mengarahkan kita untuk memiliki pengertian demi pengertian yang benar. Ya bukan konsep kita tetapi konsepnya Tuhan tentunya ya. Oke, di bulan ini kita akan masuk dalam tema yaitu Living as Change Agent atau hidup sebagai agen-agen perubahan. Ya, saya yakin saudara bahwa ada status yang kita sandang juga hari ini. Selain kita menjadi terang dunia, garam dunia, anak-anak Allah gitu kan saudara ya. Sebagai apalagi sebagai dutanya Tuhan. Nah kita nih sekarang tahu bahwa kita ini juga sebagai agen perubahan. Ya kalau saudara sekarang banyak mendengar berita tentang perang di Timur Tengah. Ya, yang lagi viral saudara itu adalah agen Mossad. Ya, ini saya bicara saja di sini. Saudara melihat bahwa agen-agen seperti CIA dari Amerika itu semuanya saudara
orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang benar-benar menjadi ujung tombak daripada sebuah negara. Dan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Saudara tahu bahwa pasukan khusus Indonesia itu ada, saudara. Baik di angkatan darat, angkatan laut. Sebut saja Kopassus gitu, saudara ya. Kopassus banyak jumlahnya, enggak banyak, saudara. Pernah ada sebuah penelitian bahwa tentara kita, terutama Kopassus itu, saudara, itu sudah levelnya sama seperti pasukan-pasukan khusus yang lainnya. Dan saudara, saya pernah baca, satu orang Kopassus, saudara, itu bisa berhadapan dengan 20 tentara biasa. Ya, wah, betapa luar biasanya ya orang-orang seperti ini. Nah, Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa, saudara ya. Kita tidak mau kalah, saudara, dengan orang-orang yang punya jabatan di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita juga punya jabatan yang spesial, yaitu kita adalah agent of change atau agen perubahan. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, ini harus melekat juga di dalam diri kita. Bahwa ketika kita ada di kota ini, dimanapun saudara, ada yang dari Situbondo ya, Penarukan, Jatiroto, Lumajang, saudara. Di sana kita juga harus jadi agen perubahan. Ya, agen khususnya Tuhan. Dan ini tidak sembarangan orang untuk naik level kepada agen ini, saudara. Banyak tentara biasa, banyak polisi biasa, angkatan laut biasa banyak. Tapi yang khusus itu sedikit orang. Makanya saya yakin dan percaya saudara yang ada di tempat ini, itu adalah agen-agen perubahan untuk kota di mana kita berada. Juga agen-agen perubahan yang bisa mengubah orang-orang percaya yang punya konsep manusia di tengah-tengah itu kita hidup saat ini. Sebab ada banyak orang, saudara, hari ini sudah percaya tapi masih konsep manusianya jalan, saudara ya. Perhitungan, logika, akal budi, filosofi manusia itu jalan. Ketika diberitakan firman tidak mau ngerti, ini susah, saudara. Memang tidak gampang ubah orang. Makanya saudara, kita akan lihat bersama-sama ya. Bagaimana Paulus hidup, saudara, waktu itu. Dia katakan begini, kita baca sama-sama ya, lebih baik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. 2-3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat menggapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini satu komitmen Rasul Paulus, saudara. Bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ada sesuatu yang melekat atau Tuhan taruh dalam hatinya secara otomatis. Bahwa dia harus menjadi berkat. Dia harus membawa keselamatan itu kepada banyak orang. Tetapi faktanya begini, tidak mudah orang percaya kepada Yesus. Tidak mudah juga orang begitu saja mengikut cara-cara apa yang Tuhan inginkan. Yesus datang ke dunia ini, saudara, dengan cara yang luar biasa, saudara. Dia menelusup ke bawah dulu, saudara. Sebab tidak bisa, saudara, semua orang percaya, bisa langsung percaya tanpa Yesus turun ke dunia ini, saudara. Makanya itu dia menjadi agen khusus juga, saudara. Dan dia bawa pengaruh, dia bawa warna kerajaan sorga. Hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Sama seperti Paulus. Sampai dia katakan begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Wow, saudara. Saudara, kalau sudah statement gini, saudara. Itu apapun, saudara. Dia akan terima dengan baik. Ya, dia akan urusan-urusan fitnah, urusan gosip, saudara, urusan yang sepele itu sudah tidak dihiraukan lagi. Karena apa? Dia sudah bilang begini, sekalipun darahku dicurahkan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Itu komitmen yang ada dalam diri Paulus. Bagaimana dengan kita, saudara? Buru-buru saudara menyerahkan nyawa, saudara. Baru difitnah saja saudara sudah gitu. Udah sakitnya di sini gitu, saudara. Wah, ini kan tidak serupa, tidak seperti apa yang Paulus contohkan. Nah, kita akan lihat, saudara, selanjutnya
Komitmen daripada Rasul Paulus itu benar-benar dia buktikan. Kita akan lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 17 saya bacakan buat saudara. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Artinya begini saudara, begitu susahnya Rasul Paulus waktu itu saudara untuk mengubah banyak orang agar datang kepada Yesus. Dan dia terus berdoa, dia terus berkorban. Sekalipun saudara dia harus berdarah-darah. Dan apa yang terjadi saudara? Agar orang-orang percaya, agar anak-anak Tuhan bisa beribadah, agar anak-anak Tuhan percaya dan datang kepada Yesus. Kesusahan Rasul Paulus adalah membuat orang percaya kepada firman Tuhan. Kesusahan pada Rasul Paulus waktu itu adalah mengubah orang saudara untuk melakukan perintah Tuhan. Makanya berdarah-darah. Dia contohkan terlebih dahulu saudara. Sekalipun darahnya dicurahkan saudara. Sekalipun dia saudara nanti diancam dan lain sebagainya. Dia akan tetap lakukan itu. Supaya apa saudara? Supaya orang datang beribadah dan menyembah kepada Yesus. Saudara ini contoh yang paling baik. Saudara saya sebagai gembala saya akan lakukan ini. Saya akan contohkan, saya akan baktikan hidup saya saudara untuk Tuhan. Karena apa saudara? Supaya saudara diselamatkan. Ya. Supaya kita semuanya mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Ini masa-masa yang jahat saudara. Ini akhir zaman. Sudah ada banyak isu, ada perang dunia ketiga, perang nuklir dan lain sebagainya saudara. Kalau kita hari-hari ini santai-santai saudara, maaf saudara, kita akan ketinggalan. Justru saudara harus lebih giat lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih waspada, lebih berjaga-jaga lagi saudara. Tapi banyak orang, anak-anak Tuhan justru santai ya. Justru santai, coba toleh kanan kirimu, jangan santai bro. Jangan santai bro. Saudara, banyak kita dialihkan perhatian kita. Sehingga kita menjadi lemah, mudah putus asa, tidak mau ada gairah. Ada banyak persoalan, tetap saudara tidak mau untuk sungguh-sungguh. Saudara, siapa yang dirugikan sebenarnya saudara? Kita sendiri yang dirugikan. Ada masalah, ada pergumulan, ada konflik saudara. Kita menjadi orang yang putus asa. Orang yang tidak bersikap saudara sebagai agen perubahan untuk maju. Yang dirugikan kita sendiri sebenarnya. Yang diuntungkan siapa saudara? Itu loh, dia bolos, iblis. Yang diuntungkan iblis. Saudara menyerah, saudara putus asa, saudara malas, saudara tidak setia, saudara tidak rajin. Saudara rugi sendiri, benar. Saya mau katakan begini saudara, Tuhan itu disembah atau tidak disembah oleh kita, dia tetap Tuhan. Ya, saudara tidak mau angkat tangan pun dia tetap Tuhan. Dia tidak mau disembah oleh banyak orang, tidak mau percaya dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan dan dia bisa berbagai banyak cara saudara untuk memuliakan dirinya, banyak cara saudara. Ya dia katakan batu-batu ini bisa memuliakan aku, alam semesta sudah memuliakan aku. Jadi jangan berpikir begini saudara, Tuhan tuh butuh pujian saya. Enggak saudara. Kitalah yang sadar bahwa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang kita lakukan. Nah makanya saudara bersikaplah seperti Paulus saudara. Ayo berkorban untuk apa? Keselamatan hidup orang banyak. Keselamatan generasi kita. Keselamatan juga keluarga kita. Keselamatan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 7. Mengenai diriku. Nah ini kata-kata terakhir sebelum meninggal dunia atau dipanggil Tuhan, Rasul Paulus. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wow. Saudara, adakah orang-orang percaya seperti itu di tempat ini saudara? Dalam segala keadaan aku tetap mempertahankan iman. Dalam segala keadaan aku mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan memang saudara hidup di dunia ini seperti itu. Penuh dengan penderitaan aniaya. Tapi jangan salah saudara. Ada upah, mahkota yang menanti di depan kita. Ayo saudara hiduplah seperti Paulus. Saudara lihat, saya akan bagikan hari ini saudara. Bagaimana kita hidup sebagai agen-agen perubahan. Di tengah-tengah dunia ini. Di kota kita, di lingkungan kita, di masyarakat saudara. Saudara jangan mudah menjadi orang lemah. Jangan mudah cengeng saudara ya. Paulus saja saudara, aku mau berdarah-darah buat kalian. Jemaatnya dibilang gitu. Aku mau mati asal kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kamu lihat aku. Dia bilang gitu saudara. Nah yang pertama saudara untuk hidup
bagaimana hidup menjadi hidup sebagai agen perubahan. Yang pertama melayani dengan totalitas. Ya, Matius pasal 20 ayat 28 katakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk apa saudara? Dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, di sana ada gambar ya, ini dulu ya, karena saya tidak mau menyinggung yang lain dulu. Ini dulu Presiden Barack Obama dilantik, diangkat sumpah di depan Alkitab, saudara. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, maka kita pun sedang melakukan hal yang sama, saudara. Kita sedang, saudara, menandatangani sebuah LOC, Letter of Commitment, untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dan Tuhan mau, saudara, kita menjalankan tugas dengan baik dan menyelesaikannya. Dengan jalan apa, saudara? Melayani dengan totalitas. Ya, dengan sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita ke depan, saudara. Karena apa? Karena begitu banyak gangguan, godaan, tantangan, rintangan yang kita hadapi, saudara. Untuk itu, saudara, kita fokus ke depan. Saya yakin, saudara, ketika seorang dilantik siapapun, saudara, itu diharapkan untuk menjalankan setiap komitmennya di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Saudara, ayo jangan menjadi orang yang lemah, saudara ya. Jadilah agen-agen perubahan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang terus memperlengkapi, menguatkan diri kita. Saudara, ingatlah, kita tidak akan mampu menjalani hidup kita di dunia ini dengan sendirian. Minta Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Saya, saudara, kalau tanpa Roh Kudus saya tidak bisa, saudara. Maka itu ketika saya doa, itu saya pergunakan kesempatan. Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, urapi aku dengan minyak-Mu yang baru. Segarkan jiwaku, baharui hidupku. Dalam doa saya selalu saya bilang begitu, saudara. Karena apa? Karena saya menghadapi tantangan yang berat, saudara. Saya menghadapi ujian yang berat, saudara. Kalau saya lemah, saudara, maka iblis akan tepuk tangan. Wow, sukses saya, saudara. Dan yang dirugikan saya sendiri. Saya tidak mencapai garis akhir seperti halnya Rasul Paulus, saudara. Saudara, hidup di dunia ini pasti penuh dengan tantangan. Saudara, jangan berharap, saudara, melayani di mana-mana pun, saudara. Oh, saya cari tempat yang tidak ada persoalan. Tidak akan ada. Tidak akan ada. Pasti ada persoalan. Saya kemarin bercakap-cakap, saudara, dengan salah satu teman di Jember, saudara. Dia bilang gini, wah di sini keren ya pelayanannya. Semuanya kayaknya tertata rapi. Terus dia bisik gini, saudara. Bro, kamu belum tahu ya. Ini persoalannya berat loh, gitu, saudara ya. Nampak luarnya kelihatan keren, saudara. Tapi saudara, begitu masuk dia bilang, pasti tahu ada persoalan. Ya itu fakta, saudara. Fakta yang jelas-jelas kita hadapi. Nah, Tuhan mau, saudara, kalau kita tidak punya komitmen totalitas melayani Tuhan, kita akan pasti mudah mundur. Ya, kita berharap kemauan kita yang jalan, tetapi begitu lihat keadaan, loh Tuhan, aku kok masuk ke ruang seperti ini, kok diizinkan Tuhan seperti itu. Itu memang Tuhan yang mau, saudara. Amin. Tuhan yang mau. Karena apa? Sangat berguna buat kita. Yang jelas begini, saudara, kita jangan menoleh ke belakang. Nah, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, ya Lukas 9 ayat 62, maka Tuhan mau kita mengarahkan pandangan kita ke depan, saudara. Akan ada banyak godaan, tantangan, saudara. Akan ada banyak, saudara, tawaran-tawaran dunia ini. Saudara, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang dunia. Wah, dia tidak percaya kok hidupnya lebih enak. Secara duniawi iya, ya. Secara jasmani iya, saudara. Tapi dampak secara rohani itu sangat berbahaya buat mereka. Apalagi saudara, mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Seolah-olah hidupnya mereka enak. Saya pernah bagikan waktu doa pagi, saudara, di Rembangan sana. Bagaimana Bani Asaf, saudara, dia mulai membandingkan hidupnya. Melihat, oh gemuk mereka, subur mereka. Bahkan mereka mengolok-olok aku sebagai orang percaya dan melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan begini, engkau lihat ujung kehidupan mereka. Mereka akan dibinasakan semuanya. Saudara, jangan mau dibutakan oleh iblis. Jangan mau juga dibutakan oleh segala gemerlapnya dunia ini, saudara. Puji Tuhan, saudara ada di tempat ini. Karena apa? Saudara mau diberitahu kebenaran. Bahwa bumi akan dihanguskan, saudara. Dan akan ada penyelamatan bagi orang-orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Saudara jangan lihat sekarang, jangan lihat sekarang, lihat ke depan saudara. Nah, apa yang terjadi saudara, di sana ada gambar, itu sebagai contoh ilustrasi saja. Istri Lot, dia menoleh ke belakang. Karena dia berpandangan begini, wah enak hidup zaman dulu ya. Daripada saya mengikut Yesus. Ngikut Yesus tuh kok semuanya kayaknya dibatasi. Memang sepertinya seperti itu. Karena apa? So, kalau kita melayani keinginan daging itu bertentangan dengan hukum Allah. Dan kita kalau melakukan dosa, firman Tuhan bilang bahwa kita sedang menjadi musuhnya Allah, seterunya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, istri Lot saudara, gambaran bagaimana dia menoleh ke belakang. Dan akhirnya apa saudara? Jadi tiang garam. Karena dia tidak fokus ke depan. Dia hanya saudara mementingkan keinginan-keinginan sendiri. Saudara setiap kita pun saudara pasti punya keinginan-keinginan masing-masing ya. Pasti saudara, oh keinginan daging nikmat sekali. Kawanco ya. Mau bisnis kayaknya ada tawaran gitu ya. Nikmat sekali saudara. Tapi saudara ujung dari semuanya itu sangat-sangat merugikan kita. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini akan semakin setia dalam Tuhan. Amin. Semakin bersungguh-sungguh, semakin menyala-nyala. Bahkan setiap tantangan saudara, godaan yang datang dari luar yang begitu mempengaruhi kita. Orang banyak bilang gini, Pak melayani itu kok susah Pak ya. Kok terhimpit terus Pak ya. Kok disalah mengerti terus. Kok berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Memang saudara. Karena apa? Kita membandingkan bahwa konsep kita dalam melayani pasti enak. Tidak saudara. Ternyata tidak saudara ya. Penuh dengan tantangan. Dan saudara juga diperhadapkan dengan ujian, godaan-godaan dari luar. Saudara jangan ikut istri Lot. Karena saudara berbahaya akan jadi tiang garam. Nanti jadi tiang garam saudara. Makanya saudara saya bersyukur Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Ini anugerah terbesar. Jangan sia-siakan. Saudara sudah dapatkan, ini rahasia sebenarnya saudara ya. Rahasia bagi orang-orang percaya. Kalau orang lain tidak tahu rahasia ini karena apa saudara? Mereka memang sedang dibutakan sekarang. Tapi rahasia ini diberitahu kepada kita, ini keberuntungan buat kita. Bahwa ada jalan keselamatan buat kita. Ada jalan di mana kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara coba beritakan kepada orang yang di luar percaya. Mereka pasti tidak bisa nerima. Karena apa? Sedang dibutakan. Mereka saudara ada selubung yang begitu menghalangi mata rohani mereka. Dan mereka tidak melihat itu saudara. Artinya begini, Tuhan berikan keselamatan kepada orang-orang spesial. Yaitu saudara dan saya. Dan saudara puji Tuhan hari ini hadir di tempat ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Saya cepat saja saudara. Yang kedua, orang yang menjadi agen perubahan hidupnya harus begini saudara. Siap menanggung risiko. Saudara untuk jadi agen ya, itu si badan sudah taken kontrak. Dan taken kontraknya itu sampai mati. Nah kita baca dulu ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 30 saya bacakan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi ya. Serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Saudara, ini resiko yang ditanggung oleh jemaat Tuhan, saudara. Bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka siap saudara menghadapi serigala-serigala bahkan yang ganas, saudara. Karena kehidupan kita digambarkan seperti kawanan domba. Kenapa kita dibilang domba? Karena domba ini tidak bisa membela dirinya sendiri. Oleh karena tidak bisa membela dirinya sendiri saudara, kita harus memposisikan hidup seperti itu. Makanya tidak boleh menghakimi, tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Ya kita diharapkan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Ya, untuk cari Tuhan. Makanya hanya dengan pertolongan Tuhan saja saudara kita bisa ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita membalas saudara itu berarti gini, kita sudah melakukan sama seperti orang yang berbuat jahat kepada kita. Seperti halnya saudara kita dijahatin, kita balas bahkan aku lebih kejam bisa balas kepada mereka. Itu berarti begini saudara, kita sudah berbuat dosa, kita sudah berbuat jahat. Dan Tuhan tidak mau itu kita lakukan. Loh Tuhan kok enak, saudara itu urusannya Tuhan. Kok enak dia menganiaya saya tidak boleh balas. Memang sakit rasanya saudara ya. Kok enak, tapi itu urusannya Tuhan saudara.
Karena pembelaan itu pasti datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan bela, wow saudara, itu luar biasa. Bahkan saudara akan mendapatkan jawaban melampaui daripada apa yang dapat saudara doakan. Ibaratnya begini saudara, saudara minta motor, bonusnya mobil dan rumah. Gitu saudara ya. Itu berdoa dan jawabannya melampaui daripada apa yang dapat saudara bayangkan. Dalam banyak hal saudara. Nah Tuhan mau begini saudara, dalam kehidupan kita sadar ke depan akan ada risiko. Nah di sana ada gambar saudara bahwa memikul salib ini adalah kehidupan orang-orang percaya. Ya, saudara jangan mau hidup enak di dunia ini. Kan itu berbahaya buat kita saudara. Nanti saya akan jelaskan saudara. Nah saudara rela menderita karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara sepertinya hidup di dunia ini bagi orang-orang percaya. Kok enggak enak semuanya? Sebenarnya saudara kalau pola pikir kita dibalik, makanya kerajaan Allah itu dalam kitab Ibrani seperti kerajaan yang sungsang, terbalik. Kalau kita melihat dari cara pandang Tuhan, sebenarnya kita yang enak saudara. Amin. Kita yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Dan nanti saudara kita dapatkan upah yang besar di sorga. Saudara jangan lihat orang-orang senang di luar sana, dugem saudara. Kemudian hidup foya-foya, hedonisme semuanya mereka lakukan. Kita bahkan sering dipertontonkan, wih rasanya kok kapan saya hidup seperti itu ya gitu ya. Begitu menggoda saudara. Tapi anak Tuhan kok dilarang-larang. Nah saudara makanya begini, kita harus merubah mindset kita. Bahwa kitalah yang beruntung, mereka tidak beruntung. Mereka sedang digiring saudara. Di dalam pembantaian besar-besaran. Tapi kita saudara sedang digiring untuk keselamatan kehidupan kita. Kenapa dunia ini begitu rusak dan morat-marit? Semuanya saudara yang buruk dipandang baik. Ya, karena apa? Dunia ini sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Oleh kuasa setan, kuasa iblis saudara. Semua dibuat terbalik saudara. Semua dibuat terbalik, tapi bagi anak-anak Tuhan sudah punya konsep sendiri. Bahwa apa yang aku lakukan untuk datang di gereja ini jauh lebih baik daripada harus aku jalan-jalan pergi ke mall saudara. Kita harus punya konsep seperti itu. Sehingga begini saudara, segala risiko kita mampu dan siap hadapi. Saudara lihat di sini, ya dalam 2 Korintus pasal 11, ya dalam ayat yang ke-24 sampai 28 saya bacakan dulu. 5 kali aku disesat. Ini terjadi dengan Rasul Paulus saudara. Disesat orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Ini pekerjaan Paulus yang penuh dengan risiko saudara. Dia tahu enggak saudara ketika dia melayani ada tantangan besar di depan. Dia akan didera, dianiaya. Bahkan saudara yang paling sulit dia pasti alami saudara. Orang lain mungkin saudara enak-enakan tapi Paulus dikatakan di sana, aku paling sering berjerih lelah. Ini perkataan orang yang sudah diurapi oleh Tuhan saudara. Saudara apa yang terjadi saudara? Paulus benar-benar mengalami. Apa dia menyesal? Apa dia merasa mengasihani diri, menangis? Tidak saudara. Dia bahkan pada akhir hidupnya aku bersuka cita. Karena aku sudah mendapatkan mahkota kehidupan. Cara pandang Paulus berbeda dengan kita. Cara pandang Paulus melihat bahwa penderitaan itu sebagai satu kebahagiaan. Karena kebahagiaannya begini, melihat banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Saya saudara dalam hal ini saudara, saya mau melayani dan saya berdoa dan sangat bahagia saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara semakin hari semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Itu kebahagiaan saya saudara. Karena apa? Ini untuk sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kita saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, saudara lihat gambar di sana. Nah ini, saudara siapa pernah nonton film ini? Tahu film apa ini? Ada yang pernah? Ayo.
Yung. Wall-E ya, Wall-E gitu saudara ya. Saya sampai berapa kali, hampir 10 kali nonton film ini saudara. Ya di bioskop, anak-anak saya suka nonton film ini. Ini contoh begini saudara. Zaman ke depan, ini gambaran di tahun berapa gitu ya, 3000-an lah kira-kira. Ini film futuristik saudara. Nah bentuk manusia tuh seperti ini saudara. Loh kok bisa Pak? Kenapa? Karena semuanya sudah disediakan. Fasilitas, minum kopi aja mesin yang bawa minum. Enggak bergerak sama sekali. Duduk saudara di seperti itu, kursi ini canggih saudara. Bisa membawa ke kolam renang, ke tempat-tempat yang jauh. Dan mereka hidup di pesawat ruang angkasa yang cukup besar saudara. Semuanya dijamin ya. Jadi enggak perlu gerak. Sekarang kan sudah mulai kan? Udah mulai saudara ya. Masuk rumah, wah kalau kamarnya Coach Cincy ada fasilitas itu, masuk rumah gini. Nyala lampu. Masuk rumah langsung selimutnya itu nyelimutin sendiri. Wah enak banget ya. Sekarang sudah mulai saudara. Meja semuanya sudah dikemas supaya manusia itu enggak banyak gerak. Saudara, sebenarnya ini berbahaya buat fisik kita. Metabolisme kehidupan kita. Otot-otot kita saudara, berbahaya sekali. Dan diperkirakan manusia masa depan tuh seperti ini bentuknya, berubah. Berubah, karena apa? Semua difasilitasi, enggak punya gerak. Saudara jangan tersinggung ya. Enggak, di sini semuanya sehat-sehat. Badannya semuanya proporsional saudara. Karena apa? Malas gerak. Saudara, hidup kita juga sama. Kalau kita enggak berani untuk menanggung resiko ini saudara. Hidup kita akan seperti ini. Tidak maksimal saudara. Saya bersyukur ada tantangan. Haleluya. Karena akan memperkuat otot-otot rohani saya saudara. Saya harus melatih hidup saya, ada banyak tantangan. Saya bersyukur saudara. Karena apa? Saya harus kuat, bukan fisik saja. Roh saya harus kuat juga. Makanya ini penting buat kita saudara. Ayo saudara, kalau saudara hidup seperti ini, wah ngeri saudara, udah banyak kolesterol, darah tinggi, saudara ya. Berbagai penyakit ada, turunannya ada saudara. Karena apa? Ya enggak mau gerak. Bagi saya saudara, bekerja itu hal yang biasa. Bergerak itu biasa saudara. Persoalan nyapu ngepel itu biasa saudara. Itu biasa. Ya Pak Tommy ya. Kotor-kotor itu biasa saudara ya. Pak Rey juga, oh biasa saudara. Apalagi Kojang yang toko bangunan saudara. Saudara ayo kita jadi orang-orang yang normalnya. Karena begini saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan, usahakan taman ini. Itu artinya Allah membuat Adam dan Hawa juga harus bekerja saudara. Melakukan aktivitas. Nah dalam kehidupan rohani kita itu sama saudara. Aktivitas kita, otot-otot rohani kita, kemampuan untuk mengasah kepekaan terhadap suara Tuhan. Dan kemudian kepekaan untuk melihat hal-hal yang di sekeliling kita itu dilihat dari seberapa sikap kita untuk menghadapi persoalan. Ya, seberapa banyak saudara mengerti untuk memahami setiap persoalan itu. Saudara melatih, mulai berpikir, oh ini saya hadapi persoalan ini. Apa yang saya perlu rubah dalam diri saya. Sehingga begini saudara. Kita kuat terus di dalam Tuhan. Ya, dan saya yakin anak-anak Tuhan di tempat ini akan semakin kuat. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, yang ketiga, tidak gentar akan tantangan. Ya, saudara ingat bahwa ke depan itu ada tantangan. Agent of change, ya, hidup sebagai orang yang menjadi agen perubahan, itu tidak takut, tidak gentar, bahkan suka dengan tantangan. Ya, saya bacakan Kejadian 12 ayat 1 sebab Abram juga adalah bagian daripada agent of change. Ya, apa yang terjadi dengan Abram atau Abraham? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara,
waktu Adam diutus ya pergi keluar dari tanah Ur Kasdim. Ini berarti begini saudara, dia sedang diajak Tuhan untuk keluar dari zona nyaman. Hidupnya sudah mapan, baik-baik saja. Tapi Tuhan bilang, ayo pergi kamu ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kemana Tuhan? Jalan saja. Saudara, kalau Abraham tidak suka tantangan, dia paling begini, Tuhan jangan utus aku, yang lain. Bisa enggak Tuhan bilang, oke deh, enggak apa-apa. Bisa saudara ya. Tapi karena Abraham mau, sekalipun tawar-menawarnya ada saudara ya. Tapi Abraham akhirnya mau. Dan apa yang terjadi saudara? Abraham berangkat dari rumah yang nyaman ya, yang fasilitasnya ada semuanya. Dia harus naik unta. Dia pergi saudara melalui padang gurun, padang pasir, hutan belantara, semak saudara. Dia mau untuk apa saudara? Dia harus jadi berkat mengatasnamakan Allah Yahweh kepada banyak orang saudara. Hari ini saudara, Tuhan mau juga kita ketika kita menyiapkan diri menjadi orang percaya, akan ada banyak tantangan di depan kita. Ya. Dan pertanyaannya begini, suka enggak kita dengan itu? Kalau enggak suka, seperti halnya Abraham, saya bisa bayangin begini saudara, tapi ini kan enggak terjadi dengan Abraham. Kalau Abraham enggak mau, boleh enggak? Boleh, sangat boleh. Tapi Abraham enggak akan tercatat nanti saudara. Mungkin nama yang lain akan ada. Tapi karena Abraham mau saudara, maka dia yang tercatat sebagai agen perubahan. Kalau dia enggak mau, sah-sah saja. Musa juga ketika ditunjuk Tuhan banyak kali tawar-menawar. Sampai didesak Tuhan, dia bahkan sampai Allah bilang begini, Tuhan biarlah engkau mengutus orang lain saja. Tapi ketika terus dipanggil Tuhan, demikian juga hari ini kesempatan demi kesempatan Tuhan pasti mengingatkan kita. Kita enggak ubahnya saudara sama seperti juga dengan Musa. Dengan Abraham yang menawar, Tuhan jangan aku dong, jangan aku. Saudara, tapi itu berarti begini, kesempatan buat kita untuk kita bisa menjadi agen-agennya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mau begini saudara, saudara dan saya mau untuk menjadi agen perubahan. Dan suka dengan tantangan. Tidak gentar menghadapi tantangan saudara. Ke depan saudara, dunia bukan bertambah baik lagi, ya keadaan bukan bertambah nyaman lagi, semuanya akan digoncang saudara, gereja Tuhan digoncang saudara, pelayanan saudara juga akan digoncang, cuman satu yang tidak bisa digoncangkan yaitu kerajaan Allah. Makanya ketika saudara berada dalam kerajaan Allah, apapun yang ada, saudara tidak akan pernah tergoncangkan. Oleh karena apa? Saya percaya Yesus, saya yakin Yesus menjamin kehidupan saya yakin Tuhan memberkati saya. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 3 katakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan apa saudara? Rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kita harus hidup seperti ini saudara. Ya, kita harus mengenyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kepentingan-kepentingan yang menyangkut urusan-urusan sendiri. Lebih mementingkan orang lain saudara. Lebih mengutamakan orang lain. Ini konsep kerajaan Allah. Yang banyak orang juga belum paham. Dan dari mana ini asalnya saudara? Ini sebuah kebenaran. Ya, saya bersyukur saudara di sini banyak orang yang mau banyak menolong orang, membantu orang, mengangkat orang saudara. Ya, saya dalam hal ini saudara, ya pernah satu kali saya membantu orang saudara, kemudian tiba-tiba dia terangkat saudara, kemudian dipromosikan. Dia lupa saya, bagi saya tidak ada masalah saudara dengan hal itu. Karena apa? Saya hanya melakukan tugas saya. Kalau dia lupa saya, tidak ada masalah buat saya. Karena apa? Saya hanya mau saudara untuk melakukan yang terbaik. Ya, saudara mungkin pernah dikhianati seperti itu. Oh itu gara-gara saya dia diangkat, tapi saya tidak dianggap. Tidak ada masalah saudara. Karena kasih itu memberi. Ya, kasih itu saudara tidak berharap untuk ada balasan. Saudara, saya sering terjadi seperti itu.
Dan puji Tuhan saudara, ada juga yang tidak gitu ya. Ada juga saudara yang ingat, oh Pak Herman lu, wah saya ingat sekali ini bagaimana saya dibantu, ditolong, didoakan dan seterusnya saudara. Itu ada juga saudara. Tapi yang jelas begini saudara, kita berhadapan dengan tantangan demi tantangan. Saudara lihat ke depan, jangan memikirkan hal-hal yang baik-baik saja terjadi. Tapi pikirkan juga ketika saudara begini saudara, saudara sedang berbuat baik, saudara disalah mengerti. Ketika saudara sedang sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara dianggap pencitraan. Wah ini pencitraan ini, pencitraan. Saudara pasti akan ada seperti itu. Udah baik-baik nih, sudah setia. Wah ini cari muka. Ada enggak? Ada saudara. Itu biasa. Dalam dunia seperti itu biasa saudara. Dan kita jangan pernah kecewa dengan hal itu saudara. Kita harus suka itu untuk memperkuat kita saudara. Saudara seorang agen perubahan saudara. Seperti halnya gambar di itu saudara. Itu adalah latihan-latihan khusus. Fisik seseorang dilatih saudara. Untuk memiliki mentalitas yang kuat. Bukan hanya fisik saja. Mentalitas yang kuat. Biasanya saudara kalau sebuah perusahaan besar, apalagi perusahaan multinasional, sudah profesional orangnya saudara. Itu biasanya saudara diajak untuk outbound ya. Kemudian dilatih berkelompok, bekerja sama dan lain sebagainya. Itu ada saudara semuanya. Nah kita pun sama saudara. Saudara jangan bilang selesai masalah ini, nanti masalah yang lain akan tidak ada. Tidak, akan ada. Saudara akan diuji seperti ini. Dan saudara jangan menganggap ini sebagai hal yang menjatuhkan saudara. Justru ini menguntungkan kita. Mentalitas kita kuat saudara. Kita semakin maju, kita semakin tekun di dalam Tuhan saudara. Akan ada lagi pelatihan, selalu diperbaharui saudara. Kita jangan mau saudara dengan situasi yang ada, iblis memanfaatkan. Dia akan mengambil alih ini saudara untuk menjatuhkan kita. Untuk mengacau balaukan pekerjaan Tuhan. Untuk membuat pekerjaan Tuhan porak-poranda. Yang dirugikan kita saudara. Ayo sadar. Kita yang dirugikan. Iblis tepuk tangan. Wah keren. Gua berhasil ini. Tepuk tangan saudara. Yang rugi kita enggak ada untungnya sama sekali. Bahkan rugi. Kalau saudara sudah enggak setia lagi pada Tuhan. Sudah enggak sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Saudara rugi saya bilang saudara. Saudara sudah jarang doa, tidak mau doa, rugi saudara. Sudah jarang ibadah, rugi saya bilang saudara. Ayo kita ubah mindset kita. Bertobatlah artinya begini. Metanoia, perubahan pikiran. Itu asli kata pertobatan. Ayo bertobatlah secara tidak langsung. Ketika saya mengatakan bertobatlah itu berarti begini. Ayo ubah pola pikir kita. Ubah pola pikir kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi 3 hal ini saudara kita lakukan melayani dengan totalitas. Siap menanggung resiko-resiko dan suka dengan tantangan. Haleluya. Kita pujikan pujian tadi ya. Melayani. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Ya. Mohon disiapkan untuk Espro. Supaya kita bisa menikmati perjamuan bersama-sama. Saya yakin saudara kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Mengertilah apa yang sedang terjadi saudara di tengah-tengah kita. Dan jangan sampai kita dirugikan. Iblis akan ngambil keuntungan dan dia tepuk tangan saudara. Kita yang rugi sebenarnya. Haleluya. Kalau saudara ketemu dengan Jokowi, saya umpamanya ya saudara ya. Saya ketemu dengan Jokowi, 1 orang saudara. Dengan presiden, saya diundang di Istana Bogor. Saudara pasti tanya-tanya, kok enak ya Pak Herman? Aku juga mau. Saudara dalam hal doa pun sama saudara. Kita bukan ketemu dengan orang. Saya sangat bangga ketika saya doa karena saya ketemu dengan Tuhan. Kenapa saudara tidak iri sama saya? Ketika saya ketemu Jokowi sendirian berdua, saudara, kok enak ya. Tapi ketika saya doa sendiri, biarinlah. Kenapa saudara tidak iri? Kok enak Pak Herman ketemu Tuhan Yesus, Raja segala raja loh. Kenapa saudara tidak pengen gitu saudara ya. Ayo ubah mindset kita. Cara kita berpikir dengan dunia itu berbeda. Kita kasih cara pandang Tuhan. Yes. Melayani, mengasihi ya Tuhan. Mengiringmu seutuh janjimu Tuhan. Oh
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani mengasihimu Tuhan, ya, mengiringmu seumur hidup. Janjimu Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tahu Tuhan, kami hidup sebagai agen-agen perubahan di tengah dunia ini, di kota kami, di tempat kami berada. Sungguh Tuhan, Engkau akan terus menguatkan kami. Kami mau fokus pada panggilan Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Dan terus perlengkapi kami Bapa untuk siap menghadapi banyak sekali tantangan. Banyak sekali godaan, himpitan. Namun kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang dahsyat dan besar. Kami tahu kepada siapa kami melayani hari ini. Kami bukan melayani atau dekat kepada seorang presiden yang ada di dunia ini. Kami dekat dan melayani pada raja di atas segala raja. Hamba berdoa, kekuatan iblis tidak sanggup untuk meruntuhkan iman kami. Kami tidak mau iblis bertepuk tangan dengan segala peristiwa yang terjadi sehingga kami lemah. Kami tidak mau juga dirugikan. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Bapa, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga kami mengerti betapa besar Engkau berkorban bagi kami. Dan Kau rela mati. Karena Engkau yang rela mati itu sehingga kami diselamatkan. Kami mengerti arti sebuah pengorbanan yang besar. Kau menyelamatkan kami bukan karena kami baik, tapi karena kami tidak baik. Karena kami jahat, kami degil. Namun Kau mati bagi kami Tuhan. Menggantikan hukuman yang harus dijatuhkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Lawat kami dengan perjamuan kudus ini sehingga kami masuk dengan pengertian yang benar. Ini bukan rutinitas, melainkan sebuah kekuatan baru yang kami dapatkan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Mari pujikan pujian ini saudara. Lewati lebah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani. Yang sudah terima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mengiringmu seumur, janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dari awal pujikan pujian ini saudara. Tak akan pernah ku sesali, amin. Tak akan pernah ku sesali, ya jangan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang ya Tuhan. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, ya melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu ya Tuhan, amin. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, oh melayani
mengiringku seumur hidup. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, pujian ini diciptakan untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di garis depan, di pelosok desa, di pedalaman, di hutan-hutan. Mereka mau all out buat Tuhan. Mereka menderita sekali, terancam nyawanya. Mereka juga mengalami kekurangan banyak hal. Namun apa yang terjadi? Mereka melayani dengan setia. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak mau putus asa. Bahkan mereka terus mengambil komitmen untuk giat melayani Tuhan. Saudara, ingatlah mereka. Sehingga apa yang saudara alami saat ini, masalah-masalah yang sebenarnya bisa saudara jadikan kecil. Mungkin saudara katakan, Pak, masalahnya saya besar. Tapi ada yang lebih besar yang bisa menahan apa yang mereka alami. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok sana. Saudara, jangan mudah menjadi lemah, jangan cengeng. Jangan mudah untuk berputus asa. Jangan juga mudah untuk mengambil sikap untuk kecewa pada Tuhan. Hari ini saudara, ketika kita mengangkat roti ini, Tuhan Yesus sudah banyak berkorban buat kita. Agar kita diselamatkan. Penderitaanmu tidak sampai mencucurkan darah. Tidak sampai mati di kayu salib. Penderitaan tuh yang kau alami, Tuhan katakan adalah penderitaan yang biasa yang dapat engkau tanggung. Saya bersyukur Bapa dengan pengorbananmu yang luar biasa agar kami diselamatkan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara mengangkat cawan ini, darah itu tercurah, kesakitan dia alami, penderitaan berat, tekanan, bagaimana dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Tuhan juga mau kita mengambil sikap untuk menahan rasa sakitmu hari ini. Apapun persoalanmu, apapun yang tengah kau alami, tetap percaya Yesus, tetap cinta Yesus. Tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dan ingat saudara, iblis jangan mengambil keuntungan dari segala sesuatu yang terjadi. Kita harus mengambil satu sikap untuk terus punya daya tahan yang kuat menghadapi apapun. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari saya mengajak kita letakkan cawan dan mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Sembah dia, sembah. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan kami tahu Roh Kudus akan menerjemahkan lebih dan lebih lagi. Apa yang kami terima, kami tidak mau menyerap dengan akal budi kami. Melainkan dengan pikiran dan kekuatan daripada Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Membawa paradigma yang baru. Membawa pola pikir yang baru. Untuk kami bawa pulang ke rumah. Kami terapkan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih. Kami adalah agen-agen perubahan. Dan kami mau hidup sebagai agen perubahan seperti apa yang Tuhan mau. Kami bukan orang yang biasa. Kami orang pilihan Tuhan. Pasukan-pasukan khusus Tuhan. Yang bisa mengalahkan setiap siasat iblis apapun bentuknya. Terima kasih. Jamahan Tuhan atas umat-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara, di awal bulan saya akan berdoa buat kita semuanya. Karena saya punya komitmen sebagai gembala untuk mendoakan, karena hari ini di bulan ini awal bulan kita mengembalikan persepuluhan ya, yang di amplop biru, dan kemudian ada persembahan yang harus kita persembahkan bagi Sang Raja kita. Saudara, saya bacakan Maleakhi pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya berdoa begini saudara, so akan dipakai Tuhan untuk satu pekerjaan yang mulia, untuk satu pekerjaan yang besar saudara di tempat ini. Kita masih punya banyak PR saudara di tempat ini. Pelayanan kita semakin meluas saudara ya. Pelayanan kita semakin akan banyak Tuhan percayakan. Dan ini saudara, ketika saudara menabur, mengembalikan persepuluhan, itu artinya saudara turut mengambil bagian saudara. Ingat, ini bukan soal persembahan kepada hamba-hamba Tuhan, tidak saudara. Tapi kami sudah menerapkan untuk diakonia, misi saudara. Ya, kami juga Natal nanti akan bagi-bagi sembako dan lain sebagainya saudara. Itu bagian daripada pelayanan. Dan biarlah saudara juga mau mengambil bagian dalam hal ini. Haleluya. Haleluya. Semangat. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, berkati umat-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena di tempat ini masih akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan untuk rumah Tuhan, untuk segala hal yang Tuhan izinkan. Kami boleh ditingkatkan iman kami di tempat ini. Bahkan anak-anak kami yang sekolah minggu, remaja, KGC semuanya mengalami pertumbuhan. Dan mereka juga akan mengalami satu kekuatan yang baru mereka dapatkan. Oleh karena kami ada dalam wadah ini. Dan wadah ini terbentuk oleh karena ada persediaan bagi rumah Tuhan. Menyediakan wadah fasilitas untuk iman terus bertumbuh di dalam kehidupan tubuh jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain Tuhan. Melayani misi, diakonia, bahkan kegiatan-kegiatan lain yang akan kami lakukan. Kami mau Tuhan mengambil komitmen untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa apa yang kami tabur, kami tidak akan pernah sia-siakan Tuhan. Kami sebagai pengurus gereja ini juga harus mempertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persepuluhan hari ini dan juga persembahan bagi Sang Raja. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menabur dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan saudara untuk mengambil persepuluhan dan juga menabur. Pasti akan digenapi.
bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Tepuk tangan bagi Sang Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya panggilkan yang berulang tahun dan memang hari ini tepat ulang tahunnya Cik Suhwa. Ya, Suhwa. Sebenarnya mau dipanggil Mama, tapi Cik Cece jadinya ya. Dan suaminya saya perkenalkan, Jackie Chan, saudara. Saya suka bercanda ya. Ya nanti ada spesial ya. Saya panggilkan dulu ya, Cik Suhwa. Pak Israel tadi pagi beli komang, Adi Susanto nih enggak ada ya sekarang ya, saya pikir beli komang itu. Kemudian Ibu Maria Manulang, wah ini ada Serlipo, bukan ceri siang ya, Serlipo. Kemudian Pak Sugiharto, Celili, Besaliel Hezekiah ini. Iya, oh anaknya Pak Johan ya, terus New Eliana, Ciacu, Clement, kemudian Endo, Tommy, Pak Tommy ya. Anabel, Noah juga masuk, Mbak Darius. Ayo, tolong dong ke depan, kita mohon izin doakan ya, haleluya. Yang ulang tahun saudara. Wow, Pak Tommy sama Noah nanti ya. Wih ada Clement, haleluya, haleluya. Ayo kita berdoa bersama-sama, berkati yang berulang tahun hari ini spesial ya. Ayo sayang masuk, yuk kita doa. Bapak kami bersyukur untuk anak-anakmu yang berulang tahun. Sebagai orang tua mereka akan terus menjadi imam dan juga istri juga menjadi penolong bagi suami. Anak-anak juga hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Dan juga yang menempuh pendidikan Tuhan berkati, yang berusaha, berbisnis, berkeluarga juga Tuhan campur tangan. Kami yakin berkat-berkat spesial mengalir di bulan mereka berulang tahun. Dan mereka akan lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan membuat hal-hal yang besar, hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan kami berkati Tuhan dengan berkat anugerah dari Tuhan yang akan membukakan banyak hal-hal yang baru. Mereka akan hidup di bawah langit yang terbuka.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berikan terus kesehatan dan kekuatan. Perlindungan darah Yesus menyertai, malaikat Tuhan menjaga, mengawal, membentengi mereka. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang berulang tahun hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Kita panggilkan anak-anak dulu ya. F. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Ya, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak. Para orang tua yuk. Siapakah Lawan kita tidak ada. Aku pahlawan. Meme Olivia barangkali ya. Yesus panglamaku. Oh iya, Melisa, Mel, ayo Mel. Meme dampingi Mel. Ayo. Siapakah lawan Lawan kita tidak ada. Cepriska anaknya. Oh Clement, ayo. Ulang tahun. Tirsa juga, mana tadi Tirsa? Ayo maju nak. Ya, haleluya. Kita akan berdoa buat anak-anak kita. Bapak, kami bersyukur Bapak buat anak-anak kami. Mereka terus maju, mereka hidup dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Bahkan firman-Mu mengajak mereka menjadi orang-orang yang pandai, cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka akan dibimbing untuk menjadi agen-agen perubahan. Bahkan mereka akan menjangkau Tuhan, dunia. Mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bagi orang tua juga berkati dengan usaha pekerjaan. Kami yakin Tuhan juga memberkati setiap pendidikan anak-anak-Mu juga Tuhan. Kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menjadi bagian kehidupan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, kita tutup dulu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam anugerah, hiduplah di bawah langit yang terbuka. Dan kau akan mengalami Tuhan sepanjang umur hidupmu. Kau juga mengalami hal-hal yang besar karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dia Immanuel, turut bekerja di dalam usaha bisnis dan pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pendidikan anak-anakmu. Dan engkau akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.